teach you a lot. Terlihat pria bernama Jack yang sedang bermain golf. Lalu tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang dengan mobil. Mereka akan melakukan transaksi senjata dengan Jack. Di saat transaksi akan berlangsung, ternyata mereka hanya membawa uang cash sebesar $45.000 dan kekurangannya akan ditransfer. Jack sedikit kecewa dengan apa yang didengarnya. Jack tetap meminta $150.000 cash. Jika tidak, Jack hanya akan memberikan senjata senilai dengan uang yang mereka bawa. Ketua kelompok itu pun tersinggung dengan ucapan Jack dan langsung melayangkan peluru ke arah Jack. Jack pun jatuh, namun berdiri kembali dan kejadian tersebut diulanginya. Mereka pun sadar dengan peluru senjata miliknya yang ternyata kosong. Jack mulai panik memanggil seseorang, dan seketika peluru menghantam salah satu orang kelompok itu. Setelah itu terjadilah baku tembak antara Jack dengan kelompok tersebut. Namun, seseorang yang bersama mereka ternyata teman Jack yang menyusup bernama Lucas lalu membantu Jack. Setelah baku tembak usai, Jack pun sedikit kesal dengan Logan yang berada di ujung dengan snipernya. Logan lalu bergabung dengan Jack dan Lucas yang berada di TKP. Mereka membereskan semuanya, lalu mereka pun berpisah. Jack dan Logan pulang menggunakan boot, sedangkan Lucas pulang dengan mobil. Di sisi lain terjadi sebuah perampokan di Kepulauan Cayman. Terlihat salah satu anggota bernama Karen mendapatkan telepon dari Eddie, di mana Eddie ini tidak terima dan meminta semua hasil rampokan, karena itu merupakan target yang sudah direncanakannya. Karen juga tidak izin terhadapnya. Walaupun sebelumnya Eddie mengatakan tidak akan melakukan perampokan di tempat itu. Karen pun menolak permintaan Eddie yang meminta hasil 100%. Lalu tiba-tiba saja terdengar sirine polisi di luar. Ternyata Eddie menelepon polisi. Singkat cerita, Jack yang telah sampai di rumah pun berniat akan mengunjungi wanita yang ia sukai. Jack meminjam anjing milik Logan, karena wanita tersebut merupakan dokter hewan. Ia bernama Jenna. Jack dan Jenna pun bertemu. Tanpa basa-basi, Jack pun mengajak Jenna untuk makan malam di rumahnya. Di malam hari, terlihat Eddie mendapatkan laporan jika Karen berhasil lolos dan tiba di bandara. Namun, salah satu anggotanya telah mengikutinya. Di sisi lain, Jack dan Jenna telah selesai makan malam dan akan bercocok tanam. Tidak berapa lama kemudian muncul Karen di rumah Jack. Karen menghidupkan lampu di mana Jack dan Jenna sedang enak-enak. Jack dan Jenna terkejut. Jack yang menyadari itu adalah Karen langsung menanyakan apakah Karen hamil, karena melihat perut Karen yang membesar. Karen hanya mengangguk dan mengatakan ia akan menghabiskan sisa makan malam mereka dan membiarkan mereka menyelesaikan pergenjotan. Di sisi lain, salah satu anggota Eddie melaporkan keberadaan Karen. Di pagi harinya, Jack yang menyadari rumahnya menjadi sasaran langsung bersiap kabur bersama Jenna dan Karen. Jack pun membawa beberapa senjata, kemudian kabur melalui pintu belakang. Mereka kabur menggunakan speedboat. Beberapa anggota Eddie mengejar mereka, dan terjadilah kejar-kejaran speedboat di sungai. Jenna yang belum mengetahui situasi itu sedikit kebingungan. Di tengah aksi kejar-kejaran itu, Karen mengatakan jika ia bekerja dengan Eddie Velosa, dan yang mengejar itu adalah anak buahnya yang menginginkan Karen yang telah mengacaukan pekerjaan Eddie. Singkat cerita, Jack, Jenna, dan Karen berhasil lolos dari kejaran anak buah Eddie. Jack meninggalkan Jenna agar dirinya aman dan sementara waktu Jenna diminta untuk tidak menghubunginya. Lalu Jack pergi bersama Karen. Singkat cerita, Jack dan Karen telah berada di suatu tempat. Karen bercerita tentang sebuah pekerjaan besar dengan nilai $30 juta. Ia juga memohon pada Jack untuk bergabung dengannya. Di sisi lain terlihat pria bernama Robert sedang disidang oleh Eddie karena telah membocorkan sebuah proyek besar senilai $30 juta pada Karen. Eddie terlihat sangat marah dan berniat menghabisi Robert. Di hari berikutnya, Jack menceritakan pada Logan. Pada awalnya, Logan sahabatnya itu tidak tertarik karena info itu dari Karen. Namun, pada akhirnya Logan setuju melakukan pekerjaan tersebut. Di suatu tempat, Jack dan Logan sedang memantau pelabuhan, di mana akan ada mobil berisi $30 juta dalam bentuk permata. Logan juga mengatakan jika mereka membutuhkan 2 orang lagi dalam pekerjaan ini, dan Jack menyetujuinya. Jack dan Logan menemui pria bernama Andrew yang sedang mabuk. Ia merupakan sopir handal. Lalu kemudian Jack mengunjungi temannya bernama Nicholas yang akan menjadi penembak kedua di timnya. Mereka semua pun berkumpul dan mengatur strategi dalam proyek bernilai $30 juta itu.
Singkat cerita, di pelabuhan, Jack bersama timnya memulai aksinya sesuai dengan rencana yang telah mereka rencanakan, di mana Jack bersama Andrew menggunakan truk, Nicholas menggunakan mobil SUV, dan Logan menjadi sniper. Mereka semua berhasil membawa berangkas tersebut. Namun, anggota Eddie mengetahui hal itu dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Singkat cerita, Jack dan timnya berhasil lolos membawa berangkas ke tempat aman. Mereka lalu mengeluarkan isi berangkas itu. Berlian pun berhasil mereka bawa. Namun, di dalam lubuk hati Jack merasakan sesuatu yang tidak ia mengerti. Pada akhirnya mereka pergi dengan berlian senilai 30 juta dolar. Saat Jack dan timnya telah pergi, Karen yang sudah menunggu lalu mengambil berangkas yang telah terbuka. Karen menuju kotak tersebut dan mengeluarkan isinya. Karen berhasil mengeluarkan isi kotak tersebut. Namun Eddie telah menunggunya. Eddie menyangkap Karen. Tiba-tiba saja Jack kembali menghampiri mereka dan terjadilah baku tembak. Dan saat itu juga Jack mengetahui jika Karen ternyata tidak hamil. Di perutnya hanya busa dan beberapa berlian. Namun pada akhirnya remote itu berhasil di tangan Jack, namun Logan terkena luka tembak. Jack dan timnya pun berhasil lolos. Di lain waktu, Logan yang terkena luka parah sedang dirawat. Terlihat Jack marah pada Karen karena telah membahayakan tim demi remote kecil yang Jack tidak tahu apa fungsinya. Kemudian Karen mengatakan jika remote itu adalah sebuah kunci untuk membuka berangkas yang akan terbang besok berisikan $500 miliar dalam bentuk berlian merah hasil operasi gelap CIA. Di hari berikutnya, Jack yang sedang menunggu Logan mendapatkan bingkisan berupa HP dan remote dari Eddie Filosa yang mengajak Jack untuk menyelesaikan misinya. Di sini ternyata Karen menyerahkan dirinya serta remote pada Eddie agar tidak membahayakan Jack dan timnya. Namun sebaliknya, Eddie mengajak Jack untuk bekerja sama. Setelah Jack berbincang dengan Logan, akhirnya Jack menerima tawaran Eddie tanpa Logan sebagai sniper. Keesokan harinya, Jack bersama rekannya memantau kondisi di mana pesawat akan berhenti untuk mengisi bahan bakar. Jack pun merencanakan aksinya dengan rekannya itu. Di hari berikutnya, Andrew memasuki lapangan udara sebagai penjual es krim yang konyol. Sedangkan Aspara, istri Nicholas, menggantikan Logan sebagai sniper. Setelah beberapa penjaga terkecoh Andrew, Jack menuju pesawat targetnya. Saat Jack tengah memasang alat di berangkas itu, tiba-tiba saja salah satu anggota Eddie berada di belakang Jack. Kemudian datang Lucas menembaki mereka berdua dan Jack pun lari dari pesawat dan jatuh. Anggota Eddie berhasil menerbangkan pesawat itu. Lucas pun membangunkan Jack yang sedang berpura-pura tertembak. Singkat cerita, Jack mendapatkan telepon dari Eddie mengatakan jika Jack telah gagal membawa $500 miliar karena anggotanya telah membawanya. Namun di luar dugaan, ternyata Jack tidak membuka berangkas itu, melainkan memasang bom jenis Samtek yang akan meledakkan kargo pesawat itu tepat di atas Nicholas di sungai. Eddie kesal dengan penjelasan Jack, akhirnya setuju melakukan barter dengan Karen yang berada di tangan Eddie. Namun Jack lah yang akan menentukan tempatnya. Singkat cerita, Eddie dan beberapa anggotanya sudah bersama Karen. Jack datang dengan berangkas di bak mobil. Lalu mereka pun bertukar sesuai kesepakatan. Saat Jack hendak pergi, Eddie tidak membiarkan begitu saja. Bahkan Eddie telah mengacak sinyal di daerah itu untuk mengacaukan sniper yang melindungi Jack. Namun tidak kurang akal, akhirnya Jack meledakkan mobil itu dan mereka kabur ke atap hotel. Terjadilah kejar-kejaran dan baku hantam di antara mereka. Singkat cerita, Jack dan Eddie telah berada di atap hotel. Dan pada akhirnya, Eddie dan anggotanya berhasil dilumpuhkan oleh Logan dengan sniper miliknya. Tidak lupa juga, Logan memberikan kenang-kenangan pada Karen dengan sedikit goresan peluru di tangannya. Beberapa hari berikutnya, terlihat Jack mengantarkan Karen pergi menggunakan pesawat jet pribadi yang telah disiapkan oleh Jack. Jack memberikan hasil dari proyek besar $500 miliar itu. Setelah pekerjaan tersebut selesai, Jack pun mulai menemui Jenna untuk memperbaiki hubungannya dengan membawa anjing yang baru dibelinya. Namun Jenna memberikan syarat jika Jack harus mengunjungi Jenna di tempat kerjanya selama seminggu, dan Jack pun menyetujuinya. Di lain tempat, teman-teman Jack pun sangat berterima kasih dengan hasil pekerjaan yang sangat luar biasa. Mereka akhirnya mendapatkan apa yang mereka impikan, kecuali Logan yang harus mengurusi anjing milik Jack. Jack juga sudah melupakan Karen yang terus memohon padanya untuk kembali bersama dengan impiannya dahulu.
Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. See you.